Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehari bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melanjutkan agenda yang selanjutnya, yaitu agenda keempat. Ini masih berkaitan dengan subuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana agenda pertama kita membahas bangun tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agenda kedua kita membahas bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malamnya. Jadi kalau sudah bangun tidur, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan malam yang sudah dibangunnya. Kemudian agenda yang ketiga masuk kepada agenda subuhnya Rasulullah yang kita bagi kepada 3 agenda. Pertama, yang sudah kita bahas di bulan yang lalu, di pertemuan sebelumnya, itu sunnah sebelum subuh. Jadi agenda subuh ini kita bagi menjadi 3 agenda. Ada yang berkaitan dengan sebelum subuh, ada yang berkaitan dengan ketika subuh dan sesudah subuh. Di pertemuan sebelumnya kita sudah selesai itu membahas agenda yang ketiga terkait bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum melaksanakan sholat subuh. Kita jelaskan ada satu ibadah sunnah yang itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam kondisi beliau mukim ataupun dalam kondisi musafir. Jadi ada 2 sholat sunnah Bapak Ibu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Pertama witir, yang satu adalah sholat sunnatul fajar, yang tata cara pelaksanaannya sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Itu ada 4 sunnah yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan apa? Sholat sunnatul fajar. Dari meringankan pelaksanaannya, bacaan surat di dalamnya. Ada 3 pilihan bacaan surat. Kita jelaskan, ada Al-Ikhlas, Al-Kafirun, ada Al-Baqarah 136, ditambah Ali Imran 52, Al-Baqarah 136, ditambah Ali Imran ayat 64. Juga pelaksanaannya kalau bisa di rumah kita bilang. Sama yang terakhir kita jelaskan apa? Boleh dilakukan sunnatul fajar ini meskipun setelah sholat subuh, sebagaimana yang tersebutkan dalam hadis. Nah, ini kita akan melanjutkan agenda yang selanjutnya, ini subuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini masuk kepada apa? Yang kedua, ini bagian yang kedua. Berarti ketika subuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika melaksanakan sholat subuh. Meskipun Bapak Ibu nanti berapa sunnah yang kita sebutkan itu sebenarnya kaitannya dengan sebelum juga, sebelum subuh. Tapi kita sengaja ya menyendirikan kemarin sunnatul fajar karena memang ada 4 sunnah itu tata cara dalam pelaksanaannya, sehingga ya kita sendirikan bahasannya. Ya, ini jadi beberapa sunnah yang harusnya itu sebelum subuh, nah kita bahas di sini. Ini ketika apa? Subuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika melaksanakan subuh. Insya Allah kita akan sebutkan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bicara tentang sholat subuh memiliki keutamaan yang luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kata baginda Nabi, barang siapa yang sholat isya dalam berjamaah, melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka dia seperti melaksanakan sholat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, seperti yang kita lakukan barusan, maka kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah itu seperti dia
salat semalam penuh. Faka'annama shallal laila kullahu. Ini tentunya menjadi sebuah keutamaan yang luar biasa. Salat 2 rakaat yang kita laksanakan tadi ternyata dianggap seolah kita sudah melaksanakan apa? Salat semalam suntuk, semalam penuh, itu kita habiskan dengan salat. Tentunya tidak ada itu orang yang mampu kemudian menghabiskan satu malamnya apa? Semalam suntuk, itu semalam penuh. Kecuali apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta baginda Nabi pun itu diiringi dengan apa? Dengan tidur terlebih dahulu, baru kemudian menghabiskan 2/3 malamnya, setengah malamnya, atau yang paling sedikitnya 1/3 malamnya untuk apa? Dihabiskan dalam bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini memiliki keutamaan luar biasa. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain menyebutkan, "Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka mengetahui apa yang ada pada salat Isya, al-atamah itu salat Isya, dan salat subuh daripada keutamaan yang besar, maka sungguh mereka akan mendatangi keduanya, salat Isya dan juga salat subuh itu meskipun dalam kondisi merangkak. Jadi saking besarnya pahala yang bisa kita peroleh dalam melaksanakan salat subuh secara berjamaah, sehingga kalau seandainya kondisi kita tidak memungkinkan berjalan dengan normal, kita pun seyogyanya pasti akan apa? Mendatanginya meskipun dalam kondisi kita harus mengesot ataupun merangkak. Nah, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam melaksanakan salat subuh ini, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sunnah. Ada beberapa sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang sudah selayaknya bagi kita umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meniru dan mencontohnya. Yang pertama, Bapak Ibu, ini sunnah dalam melaksanakan sholat subuh. Ya, meskipun tadi ya, seperti yang saya sampaikan di awal, ini ada 4 sunnah yang akan kita jelaskan. 3 yang pertama sebenarnya juga berkaitan dengan sebelum subuhnya Rasulullah. Jadi bisa itu ditambahkan dengan sunnatul fajar. Jadi sunnatul fajar nanti ditambahkan dengan 3 yang akan kita sebutkan. Dan juga 3 yang akan kita sebutkan pertama nanti itu tidak hanya menjadi sunnah dalam sholat subuh, Bapak Ibu, tapi juga apa? Sunnah bagi sholat 5 waktu yang lain. Jadi zuhurnya, asar, maghrib, isya. Ini 3 sunnah yang pertama yang akan kita jelaskan. Ini tidak hanya berkaitan dengan subuh berjamaah, tapi juga nanti berkaitan dengan sholat 5 waktu yang lain, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, menyegerakan untuk ke masjid ketika azan sudah dikumandangkan. Ini sunnah yang pertama Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Dan ini contoh yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seyogianya kita umatnya untuk mencontohnya. Hal ini dituturkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Kana fi mihnati ahlihi sallallahu alaihi wasallam fa idza sami'al adzana kharaj." Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu senantiasa membantu pekerjaan istrinya, mengurusi urusan rumah. Namun ketika beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar adzan, maka beliau langsung bergegas untuk keluar menuju ke masjid. Jadi ini sunnah ya Bapak Ibu bagi yang laki-laki ini. Jadi bagi setiap laki-laki, bapak-bapak yang berhadir di masjid ini, yang mengaku cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi punya sunnah demikian. Kalau sudah mendengar azan, maka Nabi bagaimana?
sesibuk-sibuknya Nabi bahkan ikut andil dalam apa? Pekerjaan rumah, membantu istrinya. Namun sebagaimana yang dituturkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau mendengar adzan sallallahu alaihi wasallam, beliau pun langsung keluar untuk menuju ke masjid. Ini sunnah bagi laki-laki ini. Jadi kita yang merasa laki-laki dengar adzan langsung tinggalkan apapun yang kita sedang kerjakan atau yang akan kita kerjakan dari urusan-urusan dunia, tinggalkan itu. Jadi ibadah harus menjadi orientasi utama kita, Bapak Ibu. Allah sendiri mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan di atas muka bumi ini, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini bukan untuk yang lain itu. Kata Allah, hanya untuk ibadah. Maka sudah sepantasnya kita apa? Mengutamakan, mengedepankan pelaksanaan ibadah daripada pelaksanaan aktivitas-aktivitas kita yang lain. Apalagi kalau apa? Sifatnya duniawi. Kita utamakan ya Bapak Ibu. Ini bagi laki-laki. Ya, kalau sudah dengar adzan, tinggalkan yang lain. Segerakan. Tapi kalau bagi ibu-ibu, ini bagi yang tidak melaksanakan sholatnya di masjid, maka sekedar azan dikumandangkan, itu seyogianya untuk apa? Langsung melaksanakan sholat. Agar masuk ke dalam sunnah yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sekedar mendengar adzan itu segera keluar. Itu bagi yang laki-laki. Bagi yang perempuan langsung azan dikumandangkan, selesai menjawab adzan, segerakan untuk melaksanakan apa? Sholat. Jangan kita akhirkan ya Bapak Ibu. Takutnya kalau kita akhirkan, itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan kebaikan-kebaikan untuk diberikan kepada kita. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda itu, ketika mendapati sebagian para sahabat menunda-nunda untuk pergi ke masjid, dengar adzan tidak langsung untuk pergi ke masjid, Rasulullah memperingatkan. Beliau berkata, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah. Jadi tidaklah satu kaum itu senantiasa akan terus terlambat. Terlambat apa? Hadir ke masjid, mengakhirkan, tidak langsung bergegas bersegera apa? Ke masjid ketika mendengar azan. Ketika satu kaum masih seperti ini, maka niscaya apa? Allah akan mengakhirkan mereka dalam kebaikan-kebaikan untuk diberikan kepada mereka. Maka ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita mengakhirkan untuk bersegera ke masjid dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Urusan-urusan dunia yang lain. Takutnya nggih Bapak Ibu, kita masuk ke dalam apa? Apa yang diperingati oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Banyak kebaikan-kebaikan yang Allah ingin berikan kepada kita tapi diakhirkan. Karena kita mengakhirkan apa? Perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sunnah yang pertama ini. Jadi ini sunnah ini tidak hanya ketika sholat subuh berjamaah, tapi juga di sholat 5 waktu yang lain. Jadi kita menyegerakan untuk pergi ke masjid sekedar kita mendengar azan. Tinggalkan yang lain. Itu bisa ditunda. Kita utamakan apa yang menjadi apa? Orientasi prioritas kehidupan kita di kehidupan dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu, setelah kita tadi apa? Menyegerakan. Kalau sudah dengar adzan langsung kita bergegas. Ya sebelum kita benar-benar keluar dari rumah menuju ke masjid, nah ini bersuci dulu dari rumah. Ini sunnah kedua. Ini sama ini. Ini gak hanya sunnah apa? Ketika subuh, tapi juga di sholat 5 waktu yang lain, sholat fardu yang lain. Zuhur, asar, maghrib, isya. Sebelum kita benar-benar tadi apa? Keluar dari rumah kita menuju ke masjid, upayakan apa? Bersuci dulu dari rumah.
Jadi memang begitu guys Bapak Ibu. Jadi mana yang lebih afdal? Kita kalau hendak ke masjid, wuduk kita di masjid atau wuduk kita dari rumah? Tentunya apa? Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, maka wuduk dari rumah lebih afdal. Bersuci dulu. Ya bersuci ini lebih umum ya. Jadi kalau kondisinya memang berhadas kecil ya silahkan berwuduk. Tapi kalau kondisinya sedang berhadas besar ya nggak cukup wuduk, tapi apa? Mandi besar. Itu bersuci dulu dari rumah. Jadi sebelum adzan kita kan udah tahu tuh jadwal sholat. Biar kita bisa juga mempraktekkan yang sunnah pertama tadi. Berarti sebelum adzan sudah kita apa? Buat alarm itu. 5 menit sebelum adzan sudah waktunya apa berarti? Siap-siap. Kalau emang dalam kondisi junub, yaitu 5 menit itu manfaatkan untuk bersih-bersih mandi, untuk bersuci. Tapi kalau misalkan dalam kondisi ya tidak junub, hanya berhadas kecil saja, ya cukup dengan wudhu. Nggak butuh 5 menit kan? Tapi dari 5 menit sebelum adzan sudah kita kasih alarm itu. Agar kita juga apa? Bisa melakukan sunnah yang pertama tadi. Kita sudah siapkan waktunya 5 menit sebelum adzan, bersuci dari rumah kita. Sudah beres semuanya, adzan, dengar adzan langsung kita bergegas untuk menuju ke masjid. Maka kita mendapati dua-duanya. Jadi bersuci dari rumah ya Bapak Ibu, lebih afdal. Rasulullah bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajil muhrim." Ya, hadis riwayat Muslim. Ya, kenapa lebih afdal? Karena pahalanya ibarat apa? Ibarat orang haji. Kata baginda Nabi, siapa yang keluar dari rumahnya dalam kondisi bersuci, dalam kondisi suci dia sudah bersuci sebelumnya. Kalau berhadas kecil dia berwudu, kalau berhadas besar dia apa? Mandi. Untuk apa dia keluar dari rumahnya dalam kondisi sudah bersuci tadi? Untuk pergi melaksanakan sholat yang wajib, ila sholatin maktubatin. Maka kata Rasulullah, fa ajruhu ka ajril hajil muhrim. Maka ganjaran pahalanya itu ibarat seperti orang yang haji. Luar biasa kan? Jadi jangan kita anggap sepele itu. Upayakan itu. Bagaimanapun kondisinya, kita wudhu dari mana? Dari tempat kita itu, beranjak untuk menuju ke masjid. Itu lebih afdol. Karena keutamaan ini luar biasa. Ini hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah begitu. Yang keluar dari rumahnya dalam kondisi sudah bersuci untuk melaksanakan sholat 5 waktu, sholat maktubah, itu pergi ke masjid, maka tadi Bapak Ibu, pahalanya itu seperti apa? Pahala orang yang berhaji. Ka ajril hajil muhrim, fa ajruhu ka ajril hajil muhrim. Nah, ini sunnah yang kedua Bapak Ibu. Ini penting ini. Ya meskipun nanti ya, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk kemudian kita berusaha dari rumah, memang posisinya ya kita sedang dalam perjalanan, tiba-tiba dengar adzan, ya sudah, wudhu aja langsung di masjid, jangan apa? Ulang dulu ke rumah terus masjid. Nah, ini malah nggak dapat sok pertama, malah nggak dapat takbiratul ihramnya imam. Jadi lihatlah kondisinya. Kalau tiba-tiba kok sedang dalam perjalanan di kendaraan dengar adzan, pingin tuh langsung dengar adzan langsung bergegas ke masjid, ya nggak butuh pulang ke rumah lagi. Jadi tentunya bagi bapak ibu, ya bapak-bapak ini yang kemudian sedang berada di rumah terus mendengar adzan, itu silahkan berwudu dulu apa di rumah sebelum kita bergegas menuju ke masjid. Nah, ini menjadi sunnah yang penting untuk kita perhatikan karena ganjaran ini luar biasa. Harus kita imani itu. Nah, itu ibadah seperti ibadah haji itu kan, kalau nggak iman susah itu menggerakkan kita untuk melakukannya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga kayak Bapak Ibu, ini juga masih sunnah sebelum subuh sebenarnya. Jadi tadi kalau kita sudah bersuci, kita tandai misalkan 5 menit sebelum adzan untuk kita ya siap-siap mempersiapkan ya kondisi kita untuk melaksanakan sholat berjamaah misalkan. Adzan dikumandangkan, kita juga langsung bergegas
menuju ke masjid, maka sunnah yang ketiga itu mengisi saf pertama. Nah, mengisi saf pertama ini. Ini penting untuk diperhatikan nih, untuk bapak-bapak nggih. Ini tentunya juga sunnah untuk bapak-bapak, untuk laki-laki. Karena kalau untuk ibu-ibu, nah, sunnahnya kalau pengen mengisi saf yang paling belakang. Nah, tapi ini kita bicara saf yang pertama. Ini berarti kita bicara apa? Sunnah bagi bapak-bapak atau laki-laki. Maka mengisi saf pertama. Ini juga sama nggih Bapak Ibu, itu seperti dua sunnah sebelumnya. Itu tidak hanya sunnah dalam sholat subuh saja, tapi sholat 5 waktu yang lain, duhurnya, asarnya, maghrib, isya. Nah, dimana kita bergegas tadi menuju ke masjid ketika kita mendengar adzan, salah satunya ini untuk mendapatkan apa? Saf pertama. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-safil awal, thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu." Oh, kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi saking besarnya keutamaan itu Rasulullah sampai bilang begini, kalau orang-orang tahu keutamaan daripada apa? Seruan adzan dan apa yang ada di shaf pertama daripada keutamaan yang begitu besar, maka kemudian kalau seandainya mereka tidak mendapati shaf pertama kecuali hanya dengan undian, maka mereka pasti akan melakukan apa? Undian. Nah, itu seperti yang jelaskan Rasulullah. Artinya kan ini Rasulullah ingin menggambarkan apa? Seharusnya muslim itu apa? Berlomba-lomba untuk mendapatkan apa? Shaf pertama. Bahkan kalau kemudian kita tidak mendapatkan shaf pertama kecuali harus melakukan undian terlebih dahulu, kita lakukan itu. Rasulullah begitu, lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Jadi kita bersegera, tujuan ini salah satunya Bapak, agar kita apa? Mendapatkan shaf pertama itu, yang memiliki keutamaan itu. Yang saking besarnya kata Rasulullah menggambarkan hal tersebut. Ya, kalau orang ya perlu untuk melakukan undian agar mendapatkan shaf pertama, harus mereka lakukan agar mendapatkan shaf pertama. Jadi kita selain tadi bergegas menuju ke masjid, ya agar kita tidak diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Ini juga ini untuk mendapatkan apa? Shaf pertama. Jadi Bapak Ibu, 3 sunnah yang kita sebutkan pertama ini sebenarnya sunnah sebelum subuh. Nah, jadi boleh nanti di catatan Bapak Ibu itu nanti kan bisa dibagi itu agendanya, sunnah sebelum subuh, sunnah ketika melaksanakan subuh, sama sesudahnya. Nah, nanti bisa ditambahkan 3 yang pertama kita sebutkan tadi, menyegerakan menuju ke masjid ketika mendengar adzan, kemudian tadi bersuci dari rumah, kemudian tadi yang barusan kita bilang apa? Mengisi shaf pertama. Ini sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan apa? Sebelum melaksanakan sholat subuh. Tambahkan dengan yang kemarin kita jelaskan, itu tentang apa? Sunnatul fajar, di mana di dalamnya apa? Ada 4 sunnah. Dalam tata cara pelaksanaan ini harus kita perhatikan. Jadi, boleh nanti ditambahkan catatannya. Ini masuk pada apa? Agenda sunnah-sunnah yang berkaitan dengan apa? Sebelum melaksanakannya apa? Subuh. Sebelum melaksanakannya Rasulullah apa? Sholat subuhnya ditambahkan. Nah, ini yang keempat, yang terakhir. Ini sunnah. Nah, ini dalam melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh itu Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu sunnah yang harus kita perhatikan dalam melaksanakannya. Itu terkait bacaan. Nah, ini disunahkan untuk memanjangkan bacaan dalam sholat subuh. Nah, jadi sunnah berkaitan dengan bacaannya. Kalau sebelumnya sunnatul fajar itu dianjurkan untuk apa? Untuk diringankan. Jadi bukan tempat untuk murojaah itu. Jadi justru untuk diringankan, diminta untuk apa? Diringankan, tidak dipanjangkan. Tapi kalau melaksanakan sholat subuhnya, ada satu sunnah yang perlu kita perhatikan. Ini untuk apa? Memanjangkan bacaan dalam sholat subuh. Ini berarti ini perlu diperhatikan betul ini oleh para imam kan. Jadi kita lihat ukuran bacaan subuh itu bagaimana. Ini tersebutkan dalam 2 hadis nanti kita sebutkan. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 hadis itu yang menjelaskan tentang
bacaan subuh. Yang pertama dari sahabat Jabir bin Samurah, yang kedua nanti dari sahabat Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu taala anhuma. Nah, pertama dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri biqaf wal Qur'anil Majid. Wal Qur'anil Majid. Jadi sahabat Jabir bin Samurah mengatakan sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membaca di salat fajarnya, di salat subuhnya itu dengan surat Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Berapa ayat itu? Surat Qaf berapa ayat Bapak Ibu? 45 ayat. Banyak nggak itu? Jadi kita baru Al-Infitar kan? Belum berarti. Banyak berarti itu. Pokoknya Al-Baqarah berarti ya sampai ya seperempat lah. Ya nggak nyampe lah. Ya, kurang dari seperempat ayatnya. Jadi 50 ayat. Ini dari sahabat Jabir menjelaskan bagaimana bacaan subuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panjang. Nah, dari sahabat Abu Barzah al-Aslami, beliau radhiyallahu taala anhu juga menjelaskan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fil fajri ma baina sittin ilal mi'ati ayah. Kalau dari sahabat Abu Barzah al-Aslami, beliau berkata radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah itu kalau sholat subuh membaca apa? Itu antara 60 sampai 100 ayat. Lebih lagi daripada yang disampaikan siapa? Sahabat Jabir bin Samurah tadi radhiyallahu taala anhuma. Jadi 60 sampai 100 ayat. Panjang berarti. Tentunya dengan bacaan Rasulullah yang itu begitu tartil kan. Mungkin ada 30 menit mungkin ya pelaksanaannya gitu. Enggak nyampe ya misalnya. Kita ini 10 menit pun enggak nyampe gitu. Enggak pernah nyampe. Karena saya pernah nyampaikan di pertemuan sebelumnya itu. Kadang malu kita, nikmat banyak itu dikasih Allah kan. Sholat itu kalau kita perhatikan, kita sholat 5 waktu itu nggak ada itu satu pun sholat 5 waktu kita yang nyampe 5 menit. Coba cek aja sekhusuk-khusuknya imam itu nggak sampai 5 menit. Karena kalau lebih dari itu diprotes jamaah dia lama kali. Itu kan kadang berarti kalau dikumpul-kumpulkan berapa menit itu 5 waktu? Itu nggak nyampe, mungkin 30 menit nggak nyampe. Karena kan 1 5 waktunya nggak nyampe 6 menit kan, berarti nggak nyampe 30 menit. Tapi nikmat banyak. Takutnya jatuhnya apa? Istidrak jadi kan. Itu pun nggak khusyuk lagi kan gitu. Ini memang penting untuk kita perhatikan ya Bapak-Ibu. Ini sunnah yang seperti ini ya kadang untuk melaksanakan setiap hari kan mungkin sulit ya. Tapi ya monggo lah, mungkin ya dalam sebulan 1 pekan undang Ustaz Anjar ya Ustaz. Minta Ustaz request ya kan. 50 ayat ya gitu. Surat Qaf sama surat apa misalkan Ar-Ra'd sama itu. Udah, nanti 100 ayat. Ya biar apa? Merasakan itu. Sensasi bagaimana apa? Melaksanakan sholat subuh ya dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Ya monggo ya nanti diatur ya Bapak Ibu. Karena biar kita bisa juga apa? Menikmati apa yang itu dicontohkan Rasulullah. Ya, merasakan lah minimal apa sekali seumur hidup. Gitu kan. Sekali seumur hidup sholat subuh 50 ayat dengan bacaan yang ya kita juga bisa menikmatinya, tartil. Itu monggo. Ya, kalau nggak bisa setiap hari ya kita juga agak maksa setiap hari. Minimal misalnya kita buat itu. Kan ada apa masih sholat malam ya. Kayak request lagi lanjut tuh udah capek itu ya. Sholat malam. Mungkin jangan pas sholat malamnya, ya khusus sholat subuh. Tapi emang apa? Memanjangkan bacaan. Jadi spesial itu. Jadi jangan ditambah sholat malam kayak capek itu kan. Padahal nyari masjid lain mungkin itu ya, sholat subuhnya itu. Sholat malamnya di sini, malah sholat subuhnya pindah itu karena tahu kan. Sholat Anjar lagi nih spesial pagi ini apa subuh ini 50 ayat berat itu.
mungkin dikhususkan. Ini seperti yang dijelaskan oleh sahabat apa tadi? Baik Jabir bin Samurah sama Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhuma. Namun Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Rasulullah juga apa? Memendekkan bacaan dalam melaksanakan sholat subuh. Cuman ini kadang-kadang. Kita kan sebaliknya kan? Ini malah kita pengen buat apa? Memanjangkan. Kadang-kadang ya nggak apa-apa. Ya penting kita berusaha apa? Mencontoh Rasulullah SAW. Jadi disebutkan di dalam sebuah hadis ini dari seorang laki-laki ya dari Juhainah. Ini tidak disebutkan namanya. Jadi statusnya majhul. Tapi kalau majhul itu dari kalangan sahabat tidak masalah. Karena kan dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis ada seorang laki-laki yang berasal dari Juhainah itu berkata, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fis subhi idza zulzilatil ardu zilzalaha fir rak'ataini kiltaihima. Masuk zilzal gitu kan. Ya. Ini kadang-kadang dalam kondisi apa sampai ini seorang laki-laki dari Juhainah tadi itu mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam sholat subuhnya apa? Itu surat Al-Zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha itu di 2 rakaatnya. Jadi rakaat pertama setelah baca Al-Fatihah bacaan suratnya itu surat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Rakaat kedua juga begitu. Itu dibaca dengan apa? Ayat yang sama. Jadi ini kondisi apa? Rasulullah terkadang memendekkan bacaan dalam sholat subuh. Ya, meskipun tadi ini sebagai sunnah utama yang perlu menjadi catatan kita dalam melaksanakan sholat subuh. Jadi mungkin bisa menjadi perhatian para imam atau ya para takmir lah minimal. Artinya takmir kan bisa apa? Mengupayakan ada imam yang hafid misalkan yang bisa ya memberikan kita suasana nuansa bagaimana subuh itu dilaksanakan apa? Dengan bacaan yang panjang. Yang kata sahabat Abu Barzah Al-Aslami tadi, Rasulullah membaca dalam sholat subuhnya itu apa? 60 sampai 100 ayat. Itu ya tadi kita pakai ya surat-surat yang memang pendek itu. Ya, seperti tadi Qaf, Ar-Ra'd, ya, mulai dari Ra'd itu sudah mulai 50 ayat. Itu. Kalau bisa nanti di request. Ya ini beberapa sunnah ya Bapak Ibu, 4 sunnah yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan subuh. Meskipun tadi ada 3 yang awal sebenarnya apa itu berkaitan dengan sebelum subuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo nanti di catatan ini ditambahkan. Tapi kita sengaja memang di pertemuan sebelumnya mengkhususkan membahas sunnah apa yang berkaitan dengan sholat sunnatul fajr yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semoga bermanfaat bisa dipraktekkan. Insya Allah kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya membahas ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah sholat subuhnya sampai nanti dengan apa terbitnya matahari. Insya Allah jadi bahasan kita selanjutnya kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.